Halo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajari Nur Mutmainah dari kelas 1B jurusan manajemen. Dengan nomor NPM 2211000065. Di sini saya sebagai mahasiswa STIEA Seanggana Garut akan menjelaskan sedikit tentang manajemen pemasaran. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran. Di sini, pengertian pemasaran dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada pengertian pemasaran secara umum, dan yang kedua yaitu pengertian pemasaran secara luas. Yang pertama yaitu pengertian pemasaran secara umum adalah pemasaran sebuah strategi bisnis yang mengacu pada sebuah aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Yang kedua yaitu pengertian pemasaran secara luas. Pemasaran secara luas adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Lanjut untuk pengertian manajemen pemasaran, yaitu ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Di sini juga ada perkembangan konsep pemasaran. Perkembangan konsep pemasaran dibagi menjadi 6 konsep, yaitu yang pertama konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran, yang kelima konsep pemasaran sosial, yang keenam atau yang terakhir yaitu konsep pemasaran holistik. Yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep produksi ini memiliki asumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang memiliki harga murah dan tersedia dalam jumlah yang banyak. Konsep ini akan membuat bisnis untuk fokus terhadap proses produksi dan juga distribusi. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk merupakan konsep dengan asumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang berkualitas, berguna, dan fitur yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan juga merupakan bagian dari proses produksi, promosi, dan transfer kepemilikan produk. Yang keempat, konsep pemasaran. Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen baik barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial adalah aplikasi sistematis pemasaran bersama dengan sistematis konsep lain untuk mencapai tujuan perilaku tersebut, yaitu tertentu untuk kebaikan sosial. Yang terakhir yaitu konsep pemasaran holistik adalah pengembangan, perancangan, serta implementasi program dan kegiatan pemasaran yang mana melihat implementasi program dan kegiatan pemasaran yang dimana melihat ketergantungan dalam konteks lingkungan pemasaran. Di sini juga ada konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran ini dibagi menjadi 11 konsep. Yang pertama ada kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, nilai, biaya, kepuasan, pertukaran dan transaksi hubungan pemasaran, pasar, pemasar, dan calon pembeli. Oke, yaitu yang pertama kebutuhan. Di dalam konsep ini, kebutuhan menjadi dasar pokok pelanggan untuk mendapatkan kepuasan. Yang kedua keinginan juga sama karena setiap pelanggan pasti mempunyai keinginan untuk membeli suatu barang atau produk.
Yang ketiga, permintaan juga terlibat. Tanpa adanya permintaan, produsen tidak akan tahu keinginan pelanggan. Yang keempat, produk di dalam transaksi jual beli pasti selalu ada, karena tanpa adanya produk kita tidak akan bisa melakukan jual beli. Yang kelima, nilai adalah sebuah pencapaian atau suatu penilaian untuk suatu produk, baik itu buruk ataupun bagus. Yang keenam, biaya adalah di mana nilai suatu barang dihargakan. Yang ketujuh, kepuasan juga menjadi hal yang penting karena kita sebagai produsen harus bisa memuaskan pelanggan. Yang kedelapan, pertukaran dan transaksi hubungan pemasaran. Pertukaran adalah di mana seorang produsen dan konsumen menjalin hubungan jual beli serta diadakannya hubungan transaksi dan hubungan pemasaran. Yang kesembilan yaitu pasar. Pasar juga memiliki arti penting karena pasar merupakan tempat di mana transaksi dimulai atau tempat terjadinya antara produsen dan konsumen melakukan hubungan jual beli. Yang kesepuluh yaitu pemasar. Pemasar adalah orang yang memasarkan barang yang akan dijual. Yang kesebelas atau yang terakhir yaitu calon pembeli. Calon pembeli adalah seseorang yang atau sekelompok yang mempunyai potensi untuk melakukan pembelian. Lanjut, di manajemen pemasaran ini ada pemasaran di era digital. Pemasaran di era digital adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen dengan tepat. Selain itu, pemasaran di era digital ini mendapatkan perhatian konsumen. Dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, website, email, bahkan hal ini dilakukan dengan iklan berbayar, berkualitas, atau sekedar postingan sederhana melalui media online. Yang terakhir yaitu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama pemilihan pasar, yang kedua yaitu bauran pemasaran. Pemilihan pasar atau disebut dengan pasar pilihan adalah tentang bagaimana bersaing dalam setiap pasar untuk produk yang diminati dan dimulai dengan analisis strategi penetapan pasar, sasaran, dan bagaimana pasar sasaran dipilih. Yang kedua yaitu ada bauran pemasaran. Strategi pemasaran pasar atau bauran pemasaran adalah landasan dan modal utama untuk bisnis dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Dalam bauran pemasaran ini ada 4P, yaitu yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu ada produk. Yang kedua ada price, yaitu harga. Yang ketiga ada place atau lokasi, dan yang keempat ada promosi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kalian yang menonton di YouTube ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.